Belakangan ini, publik dihebohkan oleh riak-riak konflik dan polarisasi yang terjadi di internal pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU. Isu yang mengemuka ke permukaan dan bahkan terekspos hingga ke mancanegara adalah terkait dugaan keterlibatan pimpinan PBNU dengan jaringan Yahudi internasional atau Zionis. Namun, berdasarkan analisis mendalam dari para ulama dan aktivis NU, isu yang dipublikasikan tersebut sejatinya hanyalah kulit luar, sebuah gimmick atau topeng belaka. Inti dari pusaran konflik ini jauh lebih substansial dan terbagi menjadi dua akar masalah utama, perebutan kekuasaan dan yang paling utama, konsesi pertambangan. Dalam kajian ini, kita akan membedah 3 segmen krusial. Pertama, mengungkap akar konflik yang sebenarnya di balik narasi Zionisme. Kedua, meninjau kontradiksi kebijakan tambang dengan hitoh dan etika fikih Nahdlatul Ulama. Dan ketiga, menganalisis dampak strategis konflik ini terhadap wibawa organisasi di mata umat dan pemerintah. Perlu dipahami, isu hubungan dengan Zionis meskipun menjadi alat untuk mengadili pimpinan Tanfiziyah, sebenarnya sudah terjadi lama dan tidak pernah menimbulkan konflik sekeras yang terjadi saat ini. Konflik ini memanas karena adanya isu yang lebih berat, yaitu kepentingan dan kehendak kuasa di antara para elit. Akar pertama adalah persaingan kekuasaan di antara struktur internal PBNU, khususnya antara Rais Am dan Ketua Tanfiziyah. Masing-masing memiliki kehendak kuasa untuk menduduki posisi hegemonik, menentukan siapa yang mengatur dan siapa yang diatur, bahkan melampaui struktur dan tanggung jawab organisasional yang ada. Konflik ini merupakan pertarungan untuk menguasai kendali penuh organisasi. Namun, akar masalah yang paling inti adalah terkait konsesi pertambangan. Sejak PBNU mendapatkan IUP tambang, konflik internal meletus. Secara sumber daya manusia, PBNU dinilai belum siap mengelola tambang sendiri, namun terdapat keinginan besar untuk mendapatkan keuntungan dari hasil tambang tersebut. Terjadilah tarik-menarik antara opsi mengelola tambang secara mandiri oleh PBNU atau menyerahkannya kepada pihak ketiga, investor. Perdebatan yang didorong oleh kepentingan finansial dan hasrat menguasai sumber daya inilah yang menjadi pemicu utama keributan yang terekspos saat ini. Kebijakan menerima tambang menunjukkan kontradiksi yang mendalam terutama jika ditinjau dari prinsip dasar organisasi. Keputusan ini bertentangan langsung dengan Hitoh NU 1984 yang menggariskan bahwa NU harus berfokus pada masyarakat dan bersifat non-politik praktis. Kebijakan ini merusak peran historis NU sebagai organisasi kemasyarakatan yang melindungi lingkungan dan membela korban pertambangan. Dari sisi fikih dan etika, kebijakan ini juga dinilai tidak sejalan dengan kaidah dasar fikih yang mengedepankan penghindaran kerusakan. Risiko kerusakan lingkungan dan sosial, mafsadat, yang ditimbulkan pertambangan dinilai jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi atau maslahat yang diklaim akan diperoleh. Secara sosial, kebijakan ini beresiko fatal. Jika NU menjadi pelaku tambang, ia akan berhadapan langsung dengan masyarakat lokal dan warga sipil yang menolak atau menjadi korban dampak negatif operasi pertambangan. Organisasi yang seharusnya menjadi penengah, pelindung dan pendamping masyarakat, kini justru berpotensi menjadi sumber konflik, membenturkan struktural dengan akar rumput Nahdilin sendiri. Keputusan strategis untuk menerima IUP tambang dinilai kurang transparan. Keputusan ini hanya diambil sepihak oleh elit PBNU tanpa melalui diskusi organisasional yang memadai, terutama di tingkat syuriah secara menyeluruh. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya makelar dan potensi konflik kepentingan internal yang kini terbukti nyata. Ini menunjukkan adanya keretakan antara kepemimpinan struktural dengan aspirasi kultural para kiai dan Nahdilin. Dampak yang paling terasa adalah melemahnya posisi PBNU di hadapan pemerintah. Ketika PBNU disibukkan dengan rebutan tambang, pemerintah cenderung mengabaikan atau kurang memperhitungkan masukan PBNU. PBNU kehilangan bargaining power dan relasi yang kuat sebagai kekuatan civil society yang menyeimbangkan kekuasaan dan mendampingi rakyat. Organisasi seolah berjalan sendiri, lemah di jalur vertikal terhadap pemerintah dan jalur horizontal terhadap rakyat. Sebagai penutup, fenomena ini harus menjadi pelajaran penting. Para kiai dan kader muda Nahdilin sudah memperingatkan sejak awal bahwa tambang akan menjadi sumber konflik. Kita berharap kepengurusan PBNU yang saat ini berkonflik dapat segera kembali kepada hitoh dan aspirasi warga Nahdilin. Pilihlah pemimpin PBNU yang berjuang untuk kepentingan masyarakat, untuk Indonesia, dan untuk peradaban Islam Nusantara, bukan untuk kepentingan elit dan duniawi. Semoga NU segera menyelesaikan masalah internalnya, tidak mempublikasikan persengketaan keluar yang memalukan, dan kembali menjadi garda terdepan mengayomi umat.